Gila bro, pusing 7 keliling gak sih zaman sekarang? Lu pasti udah lihat video di channel sebelah, rame banget, meledak. Semua orang panik nonton video soal ekonomi, Cina lagi hancur. Mereka bongkar habis-habisan soal involution. Soal gimana 150 lebih merek mobil listrik di sana saling banting harga, saling bunuh balapan ke jurang. Video itu bagus, dia bongkar apa dan mengapa ekonomi Cina bisa hancur. Ekonomi yang bikin 18,9% anak mudanya nganggur itu, tapi dia lupa satu pertanyaan paling penting. Pertanyaan yang bikin lu di Cikarang, di Karawang, di Solo gak bisa tidur. Nah, pertanyaan ini adalah jembatan yang gak dibahas channel lain. Dan sebelum gua kasih tahu pertanyaan maut ini, gua mau lu lakuin satu hal penting. Tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Sekarang kenapa? Karena playbook pertahanan ekonomi kayak gini gak akan lu temuin di sekolah manapun. Biar lu gak sendirian misal pas perang ekonominya beneran mulai. Biar kita siap bareng. Udah. Oke. Ini pertanyaannya. Oke, Cina hancur. Terus ngaruhnya ke gua di Indonesia apa? Apa dampaknya ke pabrik tempat lu kerja? Ke rupiah lu? Ke krisis sunyi kita? Di video ini kita nggak akan ngulangin apa yang lu tonton. Kita akan jadi jembatannya. Gua akan bongkar tuntas 3 dampak mengerikan involution Cina ini langsung ke dompet dan dapur lu di Indonesia. Oke, kita gas. Oke bro, kita masuk dampak mengerikan nomor 1. Inilah jembatan yang nyambungin involution di Cina sana, langsung ke pabrik tempat lu kerja di Cikarang. Dampak nomor 1 adalah tsunami PHK lokal yang dipicu oleh banjir barang dan impor deflasi. Dengerin gue baik-baik, pabrik-pabrik di Cina yang 18,9% anak mudanya nganggur itu lagi over kapasitas. Mereka produksi gila-gilaan tapi rakyatnya sendiri nggak bisa beli karena deflasi. Barangnya numpuk. Lu tahu kalau barang numpuk di gudang itu biaya, itu mati. Satu-satunya cara biar pabrik mereka nggak kolaps total adalah buang barang ekspor. Kemana aja? Yang penting jadi duit. Jual rugi nggak apa-apa, yang penting jadi duit buat bayar gaji minimal. Biar nggak ada chaos sosial di sana. Dan lu tahu kolam pembuangan favorit mereka itu di mana? Gua nggak ngomong pakai asumsi, gua nggak ngomong pakai katanya. Gua pegang data BPS, Badan Pusat Statistik kita. Data Januari sampai September 2025, 9 bulan. Impor non-migas kita dari Cina itu nomor 1 nilainya 62,07 miliar dolar. 62 miliar dolar. Lu pusing ngitungnya, biar gua bantu. Itu nilainya hampir 1.000 triliun rupiah cuma dalam 9 bulan. Dari satu negara. Gila nggak? Tapi bro, impor-ekspor kan biasa, kita kan emang dagang sama mereka, beda. Ini yang lu harus paham. Ini bukan dagang biasa, ini bukan fair trade, ini adalah impor deflasi. Kita nggak cuma impor barangnya, kita ngimpor penyakit deflasi mereka. Barang yang masuk ke sini, harganya nggak masuk akal. Harganya di bawah harga modal. Kenapa? Karena itu barang buangan dari pabrik zombie yang lagi perang harga. Nah, sekarang lu bayangin, lu adalah pengusaha lokal. Sebut aja lu punya pabrik sepatu di Solo, atau pabrik tekstil di Karawang, atau pabrik elektronik di Cikarang. Lu pengusaha yang benar, lu bayar UMR yang tiap tahun naik, lu bayar listrik yang tarifnya benar, lu bayar pajak, lu ikutin semua aturan. Lu udah hitung harga modal atau HPP buat bikin satu baju itu 50.000. Lu mau jual 70.000 biar dapat untung dikit. Tiba-tiba pasar dibanjiri baju impor dari buangan tadi, yang harganya di pasar bisa dijual 35.000. Di bawah harga modal lu mau gimana? Lu mau banting harga, lu rugi. Lu mau tahan, barang lu nggak laku numpuk di gudang. 1 bulan, lu masih tahan. 2 bulan, lu mulai potong jam lembur karyawan. 3 bulan, lu nggak kuat bayar supplier. 6 bulan, lu panggil manajer HRD. Lu bilang, kita efisiensi. Itu kata halusnya, kata kasarnya, PHK massal. Ini bukan teori, ini udah kejadian. Gua jadi inget satu cerita. Sebut aja namanya Pak Asep. Pak Asep ini umurnya 50-an. Dia kerja di salah satu pabrik tekstil gede di Jawa Barat. Dia kerja di situ dari dia bujangan, bro. 25 tahun. Dia saksi hidup pabrik itu. Dari yang karyawannya cuma puluhan sampai jadi ribuan. Dia bangga banget kerja di situ. Dia bisa nyekolahin 2 anaknya sampai SMA. Dia bisa nyicil motor. Dia bisa benerin rumah orang tuanya di kampung. Hidupnya dia, napasnya dia itu di pabrik itu. Tahun 2024 dia mulai ngerasa aneh. Jam lembur yang biasanya ngebul tiba-tiba hilang.
Orderan dari luar katanya sepi. Manajer produksinya tiap hari kelihatan pusing, Pak Asep masih positif. Mikir, biasa, naik turun. Sampai pertengahan 2025, gudang bahan baku yang biasanya penuh mulai kosong. Mesin-mesin yang biasanya nyala 24 jam mulai dimatiin satu-satu, teman-temannya yang di bagian finishing mulai dirumahkan. Dia mulai panik. Tiap malam dia nggak bisa tidur. Dia liatin anaknya yang lagi nyusun skripsi mikir, duit dari mana nanti. Dan hari itu datang Senin pagi. Dia dipanggil ke kantor HRD bareng 50 orang lainnya. Dikasih amplop coklat isinya, efisiensi. Perusahaan nggak kuat lagi, order kalah saing sama barang impor. 25 tahun pengabdian bro, ludes, selesai. Pak Asep di umurnya yang 50-an, dia bingung, dia nggak salah. Dia kerja bener, dia rajin, pabriknya nggak salah. Pabriknya udah berjuang, mereka cuma kalah sama banjir barang impor yang harganya nggak masuk akal itu. Pas dia pulang, dia nggak berani ngomong ke istrinya. Dia duduk di teras, ngerokok. Dia liatin motornya, mikir, ini cicilan masih 6 bulan lagi. Dia liatin anaknya, mikir gimana biaya wisudanya. Hancur bro, hancur lebur. Cerita Pak Asep itu bukan dongeng, itu nyata. Data Kemenaker, data asosiasi kayak Apindo dan API, teriak semua ratusan ribu buruh tekstil kena PHK dari 2023 sampai 2025. Lu lihat beritanya, pabrik Sanken di Cikarang yang bikin peralatan rumah tangga tutup, pabrik Yamaha Music di Cikarang, PHK ratusan orang. Pabrik Sritex di Sukoharjo, goyang. Pabrik bulu mata palsu PT Danbi di Purbalingga tutup, itu semua Pak Asep. Itu semua korban dari dampak mengerikan nomor 1. Lu seneng dapat mobil listrik impor murah, lu seneng dapat baju di e-commerce harganya 30.000. Harganya adalah pekerjaannya Pak Asep. Harganya adalah masa depan anaknya Pak Asep. Dan ini bukan buat nyalahin Cinanya. Bukan. Mereka lagi berjuang nyelamatin perut rakyatnya sendiri. Yang 18,9%-nya nganggur itu. Ini adalah fakta. Ini perang ekonomi. Nggak pakai bedil. Nggak pakai tank, perangnya pakai kontainer isi barang murah. Jadi lu lihat bro, Involution di Cina itu bukan tontonan, kabelnya nyambung, langsung ke Cikarang, langsung ke Karawang, langsung ke Solo, langsung ke lehernya Pak Asep yang lain. Inilah tsunami PHK lokal, dan ini baru dampak pertama. Kita belum ngomongin pas ekspor kita ke mereka batu bara, nikel, mandet, apa nasib rupiah kita? Itu dampak mengerikan nomor 2. Tadi kita udah lihat angka impornya, 1.000 triliun, angka yang nggak bisa kita bayangin. Sekarang, mari kita ngomongin harganya. Bukan harganya si barang, tapi harga yang harus kita bayar di sini, di Indonesia. Dan harganya ini bukan rupiah, harganya adalah manusia. Harganya adalah pekerjaan dengerin gua. Pas tsunami barang murah atau impor deflasi itu ngehantem pasar kita. Pabrik lokal kita yang di Cikarang, Karawang, Solo itu kelojotan. Mereka gak bisa bersaing. Lu tahu industri apa yang paling pertama kena? Industri yang padat karya. Industri yang nyerap paling banyak tenaga kerja kita, saudara-saudara kita. Tekstil dan sepatu, gua pegang datanya. Ini bukan asumsi. Data resmi dari Asosiasi Industri. Akumulasi dari 2023 sampai akhir 2025. Ada 126.160 orang buruh tekstil yang kena PHK. 126.160 orang. Lu tahu itu sebanyak apa? Itu satu stadion Gelora Bung Karno GBK penuh sesek, ditambah satu stadion Utama Palaran di Samarinda penuh sesek. Masih ada sisa. Itu bukan angka statistik di koran bro. Itu adalah 126.160 bapak yang tiba-tiba nggak bisa bayar uang sekolah anaknya. Itu adalah 126.160 ibu yang tiba-tiba nggak bisa beli susu formula. Itu adalah 126.160 keluarga yang dapurnya berhenti ngebul. Cuman gara-gara apa? Cuman gara-gara online shop dibanjiri baju impor yang harganya 30.000, 40.000. Cuma gara-gara Involution di negara lain yang produknya dibuang ke negara kita. Ini yang gua sebut dampak mengerikan nomor 1 PHK massal di depan mata kita. Ingat satu cerita. Ini cerita yang gua dengar dari temen gua di Jawa Tengah. Sebut aja namanya Ibu Wati. Ibu Wati ini umurnya 40-an. Dia kerja di pabrik garmen di daerah Sukoharjo. Dia single mother, suaminya udah nggak ada. Dia ngerawat ibunya yang udah sepuh. Dan satu anak laki-lakinya yang lagi pinter-pinternya baru masuk SMA. Ibu Wati ini pahlawan di keluarganya. Dia kerja di pabrik itu udah 15 tahun bro. Kerja di bagian sewing, bagian jahit, berisik, panas, capek, tapi dia nggak pernah ngeluh. Kenapa? Karena dari mesin jahit itu dia bisa lihat anaknya sekolah. Dari mesin jahit itu dia bisa beli obat buat ibunya, gajinya UMR. Mepet, tapi dia selalu ngandelin satu hal, uang lembur. Uang lembur inilah bensinnya buat bayar les anaknya, buat beli daging seminggu sekali. Tahun 2024 dia mulai ngerasa aneh.
Lemburan yang biasanya pasti ada, tiba-tiba hilang. Mandornya bilang, lagi sepi mbak. Ibu Wati mulai kencengin ikat pinggang. Dia mikir, oke, nggak apa-apa. Nggak ada lembur, yang penting kerjaan utama masih ada. Dia mulai ngurangin jatah daging. Dia mulai masak lebih sedikit, masuk 2025. Makin parah. Pabrik yang tadinya 3 shift jadi cuma 2 shift. Teman-temannya di bagian packing mulai dikurangin. Gosip PHK mulai kedengeran kenceng di kantin Ibu Wati. Tiap malam sholat dia nangis, dia doa, tolong jangan sekarang. Anak saya baru masuk SMA. Biayanya lagi gede-gedenya. Dan hari itu datang Jumat sore, dia dipanggil ke kantor, dikasih amplop, bukan amplop gajian. Isinya, terima kasih Ibu Wati, mohon maaf perusahaan nggak kuat, order nggak ada. Kita kalah saing sama barang impor. 15 tahun bro, selesai. Malam itu Ibu Wati pulang, dia nggak berani nangis di depan anaknya, dia masuk kamar. Dia buka handphonenya, dia buka online shop. Dia cuma mau lihat musuh dia itu kayak apa. Dia lihat baju-baju, daster, kaos harga 25.000, harga 30.000, bagus-bagus, murah-murah. Dan di situ Ibu Wati nangis sejadi-jadinya. Dia bukan nangis karena di PHK, dia nangis karena dia sadar, ya Allah, ini musuh saya. Ini yang bikin mesin jahit saya mati, ini yang bikin anak saya terancam putus sekolah. Dia nggak salah. Dia kerja bener, pabriknya nggak salah. Pabriknya udah berjuang bayar UMR, bayar BPJS. Mereka cuma kalah sama perang harga yang dimulai ribuan kilometer dari sana. Involution di Cina, banjir barang di Jakarta. Korbannya Ibu Wati di Sukoharjo. Itu pelajarannya. 126.160 itu bukan angka. Itu adalah Ibu Wati yang lain, itu adalah Pak Asep yang lain. Ini nyambung ke krisis sunyi yang udah kita bedah. Bayangin, lu kena PHK dampak nomor 1. Income lu jadi NOL di saat yang sama. Harga beras, telur, biaya sekolah naik gila-gilaan. Itu double punch, pukulan ganda yang mematikan. Income lu 0, pengeluaran lu meledak. Hancur nggak? Hancur lebur. Dan ini bukan buat nyalahin lu yang beli baju murah. Bukan. Ini bukan buat nyalahin online shop. Bukan. Ini biar kita sadar, biar kita siap. Inilah kenapa di video-video 5 aset penyelamat, gua teriak-teriak. Gaji lu, status karyawan tetap lu, itu fana. Pabrik tempat lu kerja, itu bisa tutup dalam 6 bulan. Inilah kenapa aset nomor 2, aset tahan banting, yaitu skill. Itu jauh lebih penting dari sekadar jabatan. Ibu Wati dia kehilangan jabatannya sebagai buruh pabrik, tapi dia tidak kehilangan skillnya. Dia masih punya skill menjahit 15 tahun, dia nggak bisa lagi nunggu pabrik. Dia harus transformasi. Dari buruh yang nunggu order dari mandor, jadi pengusaha yang buka jasa permak levis di depan teras rumahnya. Jadi pengusaha yang terima jahitan seragam di kompleksnya. Skillnya itu aset tahan banting yang nggak bisa di PHK, itu mesin uang pribadinya. Jadi lu lihat bro, Involution di Cina itu bukan tontonan, kabelnya nyambung, langsung ke Cikarang, langsung ke Karawang, langsung ke dompet lu. Dan ini baru dampak pertama. Kita belum ngomongin, pas ekspor kita ke mereka, kayak batu bara dan nikel mandet, apa nasib rupiah kita? Itu dampak mengerikan nomor 2. 126.160 orang. Gua mau lu berhenti nganggap itu sebagai angka statistik. Itu bukan angka. Itu adalah 126.160 dapur yang berhenti ngebul. Dan ini bukan dongeng pengantar tidur. Ini bukan katanya-katanya. Ini adalah fakta di lapangan. Ini adalah nama-nama yang lu kenal. Ini adalah pabrik-pabrik yang mungkin tetangga lu, saudara lu, atau bahkan lu sendiri kerja di sana. Lu tahu kan, pabrik elektronik di Cikarang. Bikin dispenser, bikin mesin cuci, barang yang ada di rumah kita. Tutup, bero, selesai. Ratusan karyawan pulang, jaga kandang. Lu tahu Yamaha Music di Cikarang juga bikin alat musik, PHK massal ratusan orang di 2025. Lu tahu Sritex? Legenda, raksasa tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah. Goyang bro, efisiensi besar-besaran. Dan lu tahu PT Danbi, ini pabrik bulu mata palsu di Purbalingga. Lu mungkin ketawa, bulu mata palsu doang. Lu tahu, pabrik kayak gitu, itu padat karya. Isinya ribuan Ibu Wati, kayak cerita kita tadi. Isinya single mother yang ngehidupin keluarganya dari skill presisi tangan mereka, tutup, selesai. Ribuan orang nganggur dalam 1 malam. Coba lu bayangin lu adalah salah satu karyawan di salah satu pabrik elektronik, sebut aja nama lu Budi. Umur lu 45, lu kerja di situ 20 tahun bro. Lu masuk dari lu masih cungkring, baru lulus STM. Lu ketemu istri lu di situ, lu dapat KPR rumah lu, pakai slip gaji dari situ, lu nyekolahin anak lu, pakai keringet lu di pabrik itu. Pabrik itu rumah kedua lu. Nama pabrik itu bukan cuma merek, itu dapur lu. Tiba-tiba manajemen manggil, bilang, mohon maaf, kita nggak kuat lagi. Biaya operasional kalah saing, barang impor, dispenser, mesin cuci dari Cina, harganya ngancurin kita. Kita tutup, JLIB.
20 tahun, selesai. Dalam satu pengumuman 15 menit, lu pulang ke rumah. Istri lu nanya, "Pah, kok lesu?" Anak lu yang SMP lari, "Pah, minta duit buat beli buku paket." Lu mau jawab apa? Lu mau jawab apa, bro? Lu pegang ID card karyawan. Tetap lu, yang udah lu bangga-banggain 20 tahun, tiba-tiba ID card itu gak ada harganya, gak bisa buat beli beras, gak bisa buat bayar buku paket. Karyawan tetap di pabrik itu. Itu cuman role yang dikasih perusahaan. Dan perusahaan itu, fana perusahaan itu bisa mati. Ini yang gua maksud tsunami PHK lokal. Ini yang gua maksud dampak mengerikan nomor 1. Mereka, Pak Budi, Pak Asep, Ibu Wati gak salah. Mereka pekerja keras, pabriknya gak salah. Mereka udah berjuang ngasih lapangan kerja puluhan tahun. Mereka cuma kalah. Kalah sama perang harga gila-gilaan dari luar kalah. Sama banjir barang impor yang harganya di luar nalar. Kalah sama involution yang terjadi ribuan kilometer di sana. Dan sampah perang itu, kabelnya nyambung, langsung ke dapur lu. Inilah kenapa di video 5 aset penyelamat, gua teriak-teriak, berhenti nyembah status karyawan tetap lu, berhenti ngandelin gaji bulanan lu 100%, inilah kenapa aset nomor 2, aset tahan banting, yaitu Eskil. Itu adalah asuransi jiwa lu yang sebenarnya. Pak Budi, dia kehilangan jabatannya sebagai operator mesin, tapi dia tidak kehilangan skillnya. Dia masih punya skill benerin elektronik 20 tahun. Dia nggak bisa lagi nunggu pabrik baru buka, karena pabrik lain juga lagi goyang. Dia harus transformasi dari buruh yang nunggu gaji. Jadi pengusaha yang buka jasa servis panggilan elektronik di kompleksnya. Jadi tukang yang benerin mesin cuci tetangganya skillnya, itu aset tahan banting yang nggak bisa di PHK. Itu mesin uang pribadinya. Jadi lu lihat bro, involution di Cina itu bukan tontonan banjir barang impor, itu bukan cuma bikin harga murah. Harganya adalah pekerjaannya Pak Budi. Harganya adalah masa depan anaknya, Ibu Wati paham. Bro, tarik napas lu dalam-dalam. Kalau dampak mengerikan nomor 1 tadi, tsunami PHK lokal. Itu adalah serangan dari luar ke dalam. Pabrik mereka di Cina buang barang-barang impor membanjiri Cikarang. Pabrik lokal kita tutup. Pak Budi dan Ibu Wati kena PHK. Itu serangan yang kelihatan. Musuhnya jelas. Barang impor murah. Sekarang kita masuk dampak mengerikan nomor 2. Ini lebih sunyi, lebih silent. Ini bukan serangan, ini penyakit dari dalam. Apa itu? Tekanan baru ke rupiah kita. Kenapa? Karena ekspor kita melambat. Lu mungkin mikir, apa hubungannya bro? Ekspor kan urusan pengusaha gede, urusan Taipan batubara, kok nyambung ke rupiah gua? Eits! Dengerin gua baik-baik, gua nggak akan jelasin pakai istilah ekonomi yang bikin pusing. Kita nggak akan ngomongin quantitative easing atau the Fed lupain itu semua. Kita pakai logika warung. BAB1, logika warung, Indonesia dan langganan nomor 1. Bayangin Indonesia ini adalah warung gede, warung Indonesia. Warung kita ini jualan barang-barang keren yang dibutuhin dunia. Kita jualan batu bara buat listrik. Kita jualan nikel buat stainless steel dan baterai mobil listrik. Kita jualan sawit buat minyak goreng dan sabun. Itu dagangan andalan kita. Nah, warung Indonesia ini buat bisa belanja barang dari luar, impor butuh mata uang dunia. Mata uang yang diakui sama semua warung lain. Sebut aja dolar. Jadi dolar itu penting banget buat kita. Gimana cara warung Indonesia dapat dolar? Gampang, jualan. Kita ekspor dagangan kita, batu bara, nikel, sawit, ke warung lain. Mereka bayar, kita pakai dolar. Dolar ngumpul di kasir kita, Bank Indonesia bikin kasir kita gemuk. Kalau kasir kita gemuk, warung Indonesia kita kuat. Mata uang kita, rupiah, stabil dan perkasa. Dan untungnya, kasir kita ini dijaga ketat, sistem kita kuat. Paham ya logikanya? Sekarang pertanyaan paling penting. Dari semua pelanggan yang beli dagangan kita, siapa pelanggan paling gede? Siapa pelanggan yang kalau dia 1 hari aja nggak beli, warung kita bisa goyang? Gua nggak pakai katanya. Gua nggak pakai teori konspirasi. Gua pakai data BPS. Confirm, partner dagang terbesar nomor 1 kita. Langganan tetap kita adalah Cina. Selama 20 tahun terakhir, mereka beli banyak banget. Kenapa? Karena pabrik-pabrik mereka yang sekarang jadi zombie, itu butuh bensin buat ngebul. Bensinnya apa? Batu bara kita. Mereka bangun jutaan gedung, bangun jembatan, bangun rel kereta. Mereka butuh baja. Bahan bakunya apa? Nikel kita. Jadi kita happy. Mereka happy. Kita dapat aliran dolar yang gede banget dari mereka. Mereka dapat aliran bahan baku dari kita. Kemitraan dagang ini gede banget, bro, bab 2. Ketika langganan nomor 1 sakit. Nah, sekarang masalahnya datang. Ini inti dari dampak nomor 2. Apa yang terjadi? Kalau si langganan tetap nomor 1 ini yang paling banyak beli dagangan kita ini, tiba-tiba sakit parah, bukan sakit flu biasa.
Ini sakit yang kita bahas di hook tadi. 18,9% anak mudanya nganggur deflasi. Harga barang anjlok, rakyatnya nggak bisa beli. Involution, pabriknya balapan ke jurang. Lu bayangin diri lu sendiri deh. Kalau lu lagi sakit, lagi di PHK, nggak punya duit, lu bakal beli HP baru nggak? Lu bakal renovasi rumah nggak? Lu bakal beli motor baru nggak? Enggak, kan? Lu bakal ngerem. Lu bakal hemat gila-gilaan sama kayak Cina. Pas ekonomi mereka sakit, pas pabrik-pabrik mereka mandet. Pembangunan properti yang gila-gilaan itu berhenti. Pabrik zombie mereka yang kelebihan kapasitas berhenti produksi gila-gilaan. Artinya apa? Mereka mengurangi pembelian. Mereka ngerem beli bensin dari warung Indonesia. Mereka bilang, bro, sorry, bulan ini gua nggak beli batu bara lu sebanyak biasanya. Ya, pabrik gua lagi sepi. Bro, sorry, proyek gedung gua lagi mandet. Gua nggak butuh nikel lu dulu, ya. Lu nggak percaya, lu anggap ini teori, data lagi. Gua pegang data BPS. Januari sampai Agustus 2025. Ekspor komoditas utama kita, batu bara ke pelanggan nomor 1 kita, Cina. Turun. Melambat ini bukan katanya, ini fakta. Langganan tetap nomor 1 kita, mengurangi ordernya. B3, jalur dolar macet dan efeknya ke tempe orek. Oke bro, gua paham, ekspor batu bara turun, terus ngaruhnya ke gua apa? Gua nggak makan batu bara, gua nggak peduli urusan Taipan. EITS, sabar. Ini jembatan yang paling sering putus. Ini yang bikin lu nggak sadar kalau leher lu lagi diincer. Ingat analogi warung Indonesia tadi, kita dapat dolar dari mana? Jualan, ekspor. Pelanggan nomor 1, kita siapa? Cina. Dagangan andalan kita apa? Batu bara. Kalau jualan andalan kita ke pelanggan nomor 1 kita melambat. Artinya apa bro? Artinya suplai dolar yang masuk ke kasir Indonesia seret, berkurang. Paham? Keran dolar kita yang dari ekspor itu seret. Nah, di saat yang sama, kita di dalam negeri, warung Indonesia, butuh dolar nggak? Butuh gila-gilaan, bro. Kita butuh dolar buat apa? Buat impor bensin, minyak mentah. Kita nggak bisa ngebor sendiri 100%. Buat impor gandum, bahan baku roti, dan mie instan favorit lu. Buat impor obat-obatan, bahan baku farmasi. Buat bayar utang luar negeri yang cicilannya pakai dolar. Lu lihat masalahnya, permintaan dolar kita tinggi banget. Buat impor, bayar utang pasokan dolar kita seret banget. Karena ekspor ke Cina melambat. Ini hukum ekonomi paling dasar. Nggak usah pakai S3. Kalau barang yang diminta dolar itu banyak, tapi barangnya langka, supply seret, harganya gimana? Naik. Itulah kenapa dolar mahal. Itulah kenapa rupiah kita tertekan. Jadi kalau lu lihat analis di TV bilang, ini gara-gara The Fed, Bank Sentral AS, naikin suku bunga. Itu benar. Itu faktor eksternal. Biaya dolarnya naik. Tapi lu nggak dikasih tahu faktor internalnya. Lu nggak dikasih tahu kalau keran dolar kita sendiri lagi seret. Gara-gara si langganan tetap nomor 1 kita lagi sakit. Ini double punch. Pukulan ganda. Oke bro, gua ngerti. Dolar naik, rupiah melemah, terus ngaruhnya ke gua apa? Gua gajian pakai rupiah, belanja pakai rupiah. Gua nggak pernah megang dolar. Nah, ini jebakan yang bikin kita terlena. Lu pikir pas rupiah melemah, harga barang di warung diem aja? Coba kita samperin satu orang. Bukan Pak Budi yang kena PHK di dampak nomor 1, bukan. Kita samperin orang yang aman. Sebut aja Ibu Sum. Ibu Sum ini jualan nasi warteg di Cikarang. Deket pabrik-pabrik itu, dia nggak kena PHK, dia aman. Dia pengusaha. Dia adalah pahlawan buat buruh-buruh pabrik. Dia jualan nasi, telur dadar, tempe orek 12.000. Murah meriah. Ibu Sum nggak ada urusan sama Involution. Ibu Sum nggak tahu apa-apa soal ekspor batu bara. Dia aman, bener gitu. Senin pagi, jam 4 subuh, Ibu Sumnya pergi ke pasar. Dia mau beli amunisi perangnya, dia mau beli tempe. Dia kaget, mikir, loh kok harga papan tempenya makin tipis? Kok harganya naik? Tukang tempenya ngeluh. Bilang, iya bu, harga kedelainya gila-gilaan. Kenapa? Karena kedelai bahan baku tempe itu impor BRO. Kita nggak nanam sendiri. Bayarnya pakai dolar. Pas dolar naik karena ekspor batu bara melambat, harga kedelai ikut naik, harga tempe jadi mahal. Ibu Sum pusing. Oke, dia beli tepung terigu buat bikin bakwan goreng. Dia kaget lagi, mikir elok. Kok harga terigu naik? Kenapa? Karena gandum, bahan baku terigu itu impor, bayarnya pakai dolar. Ibu Sum mau beli bawang putih. Impor pakai dolar. Ibu Sum mau beli minyak goreng yang bahan bakunya sawit. Loh, sawit kan dari kita. Iya, tapi harganya ngikutin harga dunia. Yang patokannya pakai dolar. Ibu Sum mau pulang. Dia isi bensin motornya, bensin. Harganya ngikutin harga minyak mentah dunia. Yang patokannya pakai dolar. Paham lu? Ibu Sum yang nggak tahu apa-apa soal Cina. Ibu Sum yang nggak tahu apa-apa soal batu bara. Tiba-tiba dihajar dari semua sisi, semua harga amunisi perangnya naik. Ibu Sum pusing 7 keliling. Dia punya 2 pilihan. Pilihan 1,
dia naikin harga wartegnya dari 12.000 jadi 15.000. Apa yang terjadi, Pak Budi? Yang baru kena PHK di dampak nomor 1, jadi gak bisa beli. Pelanggannya buruh pabrik yang gajinya UMR mepet, jadi makan lebih sedikit, pelanggannya kabur. Pilihan 2, dia tahan harga 12.000, mikir kasihan pelanggan. Tapi untungnya amblas, tempe oreknya jadi lebih sedikit, telur dadarnya jadi lebih tipis. Untungnya dia cuma cukup buat muter modal. Dia nggak bisa nabung, dia nggak bisa bayar uang sekolah anaknya itu, bro. Itu namanya krisis sunyi. BI 4 pukulan ganda yang mematikan. Inilah dampak mengerikan nomor 2. Lu lihat kabelnya jauh banget tapi nyambung langsung ke piring lu involution di Cina. Bikin 18,9% anak mudanya nganggur, bikin pabriknya sakit, bikin mereka ngerem beli batu bara kita, bikin ekspor melambat, bikin supply dolar seret, bikin rupiah tertekan, bikin dolar mahal, bikin harga kedelai dan gandum impor naik, bikin tempe oreknya Ibu Sum jadi mahal. Ini adalah pukulan ganda yang sempurna. Nomor 2, ekspor melambat dan nilai tukar yang tertekan. Bikin harga barang terus merangkak naik. Kayak tempe orek Ibu Sum. Pengeluaran lu membengkak, lu lihat. Income lu and all. Pengeluaran lu membengkak. Itu cekak yang sempurna. Itu bikin kita pusing 7 keliling. Dan ini baru dampak ke rupiah, kita belum ngomongin. Paradoks aset yang paling dibanggain sama channel sebelah. Gimana nasib emas? Kalau pembeli terbesarnya Bank Sentral Cina dan rakyatnya tiba-tiba berhenti borong karena mereka lagi sakit, itu dampak mengerikan nomor 3. Bro, tarik napas lu dalam-dalam. Gua minta lu fokus, pakai banget. Kita udah bedah dampak nomor 1, tsunami PHK. Yang ngehajar Pak Budi dan Ibu Wati di Cikarang income lu jadi NOL. Kita udah bedah dampak nomor 2, tekanan ke nilai tukar. Yang bikin harga tempe orek Ibu Sum merangkak naik. Pengeluaran lu membengkak, lu lihat cekaknya. Income lu NOL, pengeluaran lu membengkak, itu bikin kita pusing 7 keliling. Oke bro, gila, gua paham. Terus solusinya apa? Gua harus ngapain? Solusi yang paling sering kita dengar adalah lari ke emas. Emas adalah safe haven, emas anti inflasi, emas penyelamat terakhir. Setiap kali ada berita krisis, setiap kali ada perang, setiap kali nilai tukar goyang, banyak yang bilang satu hal yang sama. Beli emas. Harga emas pasti naik. Benarkah? Benarkah emas adalah solusi dari cekak yang sempurna ini? Inilah dampak mengerikan nomor 3. Ini bukan dampak, ini jebakan. Ini adalah paradoks aset yang jarang dibahas. BAB1, argumen yang umum. Mari kita bedah dulu argumennya. Apa yang sering kita dengar soal emas? Emas itu safe haven. Kalau dunia krisis, orang lari ke emas. Logis emas itu anti inflasi. Kalau harga barang naik, kayak tempe orek Ibu Sum, nilai emas ikut naik. Logis, emas itu penjaga nilai. Ribuan tahun harganya nggak pernah jadi nol, logis. Gua setuju, gua juga pegang emas. Emas itu aset bagus. Tapi, semua argumen itu lupa satu hal paling dasar dari hukum ekonomi. Hukum yang sama yang bikin harga tempe orek naik, supply and demand, harga emas naik bukan karena takdir, harga emas naik karena ada yang membeli, ada demand atau permintaan yang gila-gilaan. Sekarang pertanyaan logisnya, siapa pembeli emas terbesar di planet bumi saat ini? Lu tahu jawabannya, Cina. Bukan cuma Cina, kita harus bedah Cina ini jadi dua pihak. Dan ini kuncinya. Pembeli nomor 1, pemerintah atau bank sentralnya pembeli nomor 2, rakyatnya. Dan kita sering cuma dikasih tahu setengah gambaran. Kita cuma dikasih tahu soal pembeli nomor 1. BAB2, setengah gambaran pertama. Setengah gambaran yang kita dapat adalah gila bro. Bank Sentral Cina, PBOC, lagi borong emas gila-gilaan. Data World Gold Council, Agustus 2025 nunjukin mereka nambah 2 ton lagi. Total cadangan mereka udah 2.302 ton. Ini rekor. Lalu kesimpulannya, Bank sentral aja borong, itu artinya mereka tahu sesuatu. Mereka tahu dolar bakal hancur, mereka de-dollarization. Lu harus ikutin, beli emas sekarang. Kedengeran logis? Logis banget. Kenapa PBOC borong? Jelas, mereka lagi perang ekonomi sama Amerika, mereka mau diversifikasi dari dolar. Mereka mau ngebangun benteng aset nomor 5 buat negara mereka. Ini adalah langkah strategis level negara. Dan ya, pembelian masif dari PBOC ini ikut ngedorong harga emas naik. Tapi itu baru setengah gambaran, itu baru pembeli nomor 1. Kita juga harus lihat pembeli nomor 2, pembeli yang jauh lebih besar, jauh lebih emosional, dan jauh lebih berbahaya kalau dia sakit. Siapa? Rakyat Cina.
Bab 3. Gambaran besarnya bro, di Cina emas itu bukan cuma investasi, emas itu budaya. Nikah pakai emas, Imlek kasih emas, meriah gila emas. Dan kegilaan ini meledak gila-gilaan 2-3 tahun terakhir, kenapa? Karena rakyat Cina lagi panik. Aset andalan mereka sebelumnya properti hancur lebur, kolaps. Developer-developer raksasa mereka, lu taulah siapa, nggak usah kita sebut, tabungan 30 tahun, puluhan juta orang hilang di apartemen hantu yang nggak pernah dibangun. Aset andalan kedua, pasar saham anjlok, nggak ada harapan. Jadi, lu bayangin lu adalah rakyat Cina biasa. Duit di properti hangus. Duit di saham amblas. Lu mau taruh di mana lagi duit lu? Lu lari ke satu-satunya aset yang bisa lu pegang, yang udah dipercaya ribuan tahun. Lu lari ke emas fisik. Harga emas yang lu lihat naik tinggi beberapa tahun ini. Itu didorong oleh dua hal. Satu, strategi bank sentral. Dua, permintaan tinggi dari rakyat Cina yang lari dari properti kombinasi ini bikin demand emas naik kencang. Harganya ikut naik. Dan kenaikan harga ini sering dipakai sebagai argumen. Lihat, harganya naik terus harga akan naik terus. Cepet beli. Tapi argumen ini sering lupa. Lupa sama involution, lupa sama penyakit yang kita bahas di awal. BAP 4. Paradoksnya inilah jebakan yang jarang dibahas. Inilah antitesis kita. Dengerin baik-baik. Rakyat Cina yang lagi borong emas itu adalah rakyat Cina yang sama yang lagi sakit gara-gara involution. Rakyat yang sama, yang 18,9% anak mudanya nganggur. Rakyat yang sama, yang lagi ngalamin deflasi, nggak bisa beli barang rakyat yang sama, yang daya belinya lagi tertekan. Lu lihat paradoksnya? Paradoks nomor 1, sisi permintaan. Gimana ceritanya lu mau terus-terusan borong emas kalau lu nganggur? Kalau lu nggak punya penghasilan? Kalau lu nggak bisa beli makan? Argumennya, oh rakyatnya borong emas. Faktanya, rakyat yang mana? Yang 18,9% nganggur itu kayaknya bukan. Demand dari rakyat ini, yang selama ini ikut ngedorong harga, pasti bakal melambat. Mereka bakal ngerem. Mereka bakal mikir, boro-boro beli emas bisa bayar tagihan aja udah untung, tapi itu baru jebakan level 1. Itu baru ngerem. Ada jebakan level 10 yang lebih ngeri. Paradoks nomor 2, sisi penawaran. Oke, rakyat yang nganggur itu berhenti beli emas wajar. Sekarang gimana nasib jutaan orang lain yang udah terlanjur beli emas di harga pucuk, yang seperti kita bahas tadi, mindahin semua tabungan propertinya ke emas, mereka megang emas, aset mereka naik, mereka kaya di atas kertas. Tapi mereka tetap kena dampak involution. Pabrik tempat mereka kerja tetap tutup, kayak Pak Budidaya beli mereka tetap anjlok, kayak Ibu Sum. Mereka megang emas batangan. Tapi anak mereka butuh makan. Aset nomor 1, pangan. Mereka butuh uang tunai. Aset nomor 3, likuiditas. Lu nggak bisa bayar uang sekolah anak lu pakai sepotong emas batangan. Lu nggak bisa beli tempe orek Ibu Sum pakai serpihan emas. Apa yang bakal mereka lakuin? Satu persatu. Jutaan rakyat yang sakit dan butuh cash ini, mereka bakal terpaksa jual emas mereka. Apa yang terjadi kalau pembeli emas terbesar di dunia tiba-tiba berubah haluan? Jadi penjual emas terbesar di dunia bukan banjir barang murah lagi, dampak nomor 1. Bukan seret dolar lagi, dampak nomor 2. Ini perubahan arus emas. Jutaan orang di saat yang bersamaan lari ke toko emas bukan buat beli, tapi buat jual. Hukum ekonomi dasar, demand-nya dari bank sentral mungkin masih ada, tapi supply-nya dari jutaan rakyat yang terpaksa jual tiba-tiba naik tajam. Harganya gimana bro? Lu jawab sendiri. BAB 5, analogi kota demam emas. Biar lu gampang ngebayanginnya, gua kasih analogi, bayangin ada satu kota, sebut aja kota naga. Kota ini tadinya makmur gila-gilaan, semua orang kaya dari jualan properti. Tiba-tiba pasar properti di kota itu kolaps hangus. Aset mereka jadi nggak bernilai. Mereka warga kota lari bareng-bareng. Kemana? Ke satu-satunya brankas yang mereka percaya. Toko emas pak tua mereka borong semua emas di kota itu. Mereka rela bayar mahal. Harga emas di kota naga naik 100% dalam setahun. Warga kota seneng mikir, gila aset gua naik. Gua kaya dari emas. Mereka party. Mereka lupa, pasar properti yang kolaps tadi adalah pabrik tempat 90% warga kota itu kerja. Sekarang, semua warga kota nganggur kayak data 18,9% itu. Semua toko di kota tutup, kayak data deflasi itu. Warga kota megang emas batangan, tapi dapur mereka nggak ngebul. Aset nomor 1, pangan, anak mereka butuh susu. Aset nomor 3, likuiditas. Orang tua mereka butuh obat,
Aset nomor 4, kesehatan. Satu persatu, warga kota yang kaya emas tapi miskin cash ini. Balik lagi ke toko emas Pak Tua. Bukan buat beli, tapi buat jual. Satu orang jual, harganya turun dikit, 10 orang jual. Harganya goyang, 10.000 orang jual barengan. Karena semua orang di kota itu butuh cash di saat yang sama. Harga emas di kota naga jatuh parah. Itulah bro, paradoks aset yang sesungguhnya. Mereka kaya di atas kertas emas, tapi miskin di dapur. BAP 6, putusan. Verdik tarik tuas gila bro, ngeri banget. Berarti emas itu jelek, berarti emas itu jebakan, gua harus jual semua emas gua sekarang. Bukan itu maksud gua. Kalau lu mikir gitu, berarti lu masih pakai mindset yang lama. Beli karena ikut-ikutan, jual karena ikut-ikutan. Itu mindset spekulan. Di sini kita pakai mindset teman seperjuangan kita siap. Kita gak panik, dengerin gua. Analogi kota naga tadi itu adalah skenario jebakan yang bisa terjadi. Itu adalah risiko yang jarang dibahas. Bukan berarti emas itu jelek. Emas tetap aset terbaik sebagai benteng. Yang jebakan adalah cara pikir lu soal emas. Lu nggak bisa ngarepin emas aset nomor 5 buat nyelesain masalah aset nomor 1 pangan, masalah aset nomor 3 likuiditas, dan masalah aset nomor 4 kesehatan. Lu nggak bisa berharap benteng lu jadi skoci harian. Inilah antitesis kita. Jangan jadikan emas sebagai skoci lu. Emas bukan buat beli tempe orek Ibu Sum. Emas bukan buat bayar tagihan RS. Emas bukan buat bayar uang sekolah anak lu. Itu tugasnya uang perang, aset nomor 3. Itu tugasnya tameng kesehatan, aset nomor 4. Itu tugasnya skill tahan banting, aset nomor 2 fungsi emas, aset nomor 5 cuma 1. Transfer kekayaan melewati badai, bukan buat hidup di dalam badai. Jadi action plan-nya apa? Bukan jual semua emas lu, bukan borong semua emas. Action plan-nya adalah bersin dulu sekoci lu. Aset nomor 1, lumbung pangan lu beres, beras, mie aman 3 bulan. Aset nomor 2, skill tahan banting lu beres. Lu bisa apa kalau di PHK? Aset nomor 3, uang perang atau likuiditas lu beres. Cash atau tabungan aman 6 kali pengeluaran. Aset nomor 4, tameng kesehatan lu beres, iuran jaminan kesehatan lunas. Kalau 4 sekoci itu udah beres, baru sisa duit dingin lu parkirin di benteng, emas fisik dan properti lunas, buat jaga-jaga, buat transfer kekayaan, buat ngelewatin badai. Inilah strategi survive yang sesungguhnya, bukan cuan jangka pendek. Ini soal siap paham bro, jangan sampai lu kayak warga kota naga, megang emas 1 kilo tapi nggak bisa beli beras. Bro, tarik napas lu dalam-dalam. Ini bagian terakhir, gua tahu. Lu baru aja dengerin 3 dampak mengerikan. Gua tahu lu pusing. Gua tahu lu mungkin takut. Kita udah bedah dampak nomor 1, tsunami PHK lokal. Banjir barang impor yang ngehajar pabrik di Cikarang dan Karawang. Yang bikin Pak Budi dan Ibu Wati kehilangan pekerjaan income lu NOL. Kita udah bedah dampak nomor 2, tekanan ke nilai tukar. Ekspor yang melambat, yang bikin harga kedelai dan gandum impor merangkak naik, yang bikin tempe oreknya Ibu Sum jadi mahal. Pengeluaran lu membengkak. Dan kita udah bedah dampak nomor 3, paradoks aset. Yang nunjukin kalau pembeli emas terbesar, rakyat Cina lagi sakit aset aman, lu bisa jadi jebakan. Income NOL, pengeluaran membengkak, aset aman goyang, gila nggak? Ini cekak yang sempurna. Rasanya kayak kita bikin kita pusing 7 keliling, rasanya kayak kita nggak bisa ngapa-ngapain. Rasanya kayak kita cuma bisa pasrah. Nunggu giliran kita di PHK sambil liatin harga beras naik, terus kita nyerah. Kita pasrah. Etis ya, tunggu dulu, dengerin gua baik-baik. Kita bongkar boroknya bukan biar lu nyerah, tapi biar lu sadar dan lu siap berjuang. Karena lu nggak sendirian bro. Kita nggak sendirian. Di saat tsunami impor deflasi itu lagi siap-siap ngehantem. Lu harus tahu pemerintah kita nggak diem, mereka lagi berjuang. Tembok penahan tsunami. Ini berita baik yang nggak pernah dijadiin headline. Pemerintah tahu banjir ini dateng. Pemerintah tahu pabrik tekstil kita lagi teriak. Pemerintah tahu tsunami dari Involution Cina itu nyata. Dan mereka lagi bangun tembok penahannya. Apa temboknya? Riset gua nemu datanya. Pemerintah lagi gencar mereformasi aturan main buat melindungi industri lokal. Salah satu peluru terbesarnya ini namanya Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025. Ini adalah reformasi dari aturan TKDN. Apaan lagi tuh saudara bro, TKDN? Ribet nggak ribet? Biar gua jelasin pakai bahasa tarik tuas. TKDN itu tingkat komponen dalam negeri. Gampangnya gini, pemerintah bilang,
Lu kontraktor mau dapat proyek dari pemerintah, bangun jembatan, bangun kantor, lu perusahaan mau jualan barang di Indonesia, nggak bisa lagi seenaknya 100% pakai barang impor, lu wajib pakai barang buatan lokal. Bajanya harus dari pabrik kita, kabelnya harus dari pabrik kita, semennya harus dari pabrik kita. Bahkan softwarenya kalau bisa harus dari programmer kita. TKDN adalah tembok yang lagi dibangun buat nahan tsunami dampak nomor 1. Tujuannya apa? 1. Melindungi industri lokal. 2. Memprioritaskan produk dalam negeri biar apa? Biar pabriknya Pak Budi gak jadi tutup. Biar pabriknya Ibu Wati gak jadi PHK. Biar 1.000 triliun yang tadi kita bahas itu gak cuma lari keluar tapi muter di dalam negeri. Muter buat ngidupin pabrik-pabrik kita. Ini perang yang lagi dilakuin di level makro. Di level regulasi. Ini bukti kita gak diem aja nunggu dihantem. Lu lihat bro, ini bukan cuma urusan pemerintah. Ini urusan kita. Kita nggak bisa cuma ngeluh, kita nggak bisa cuma nyalahin banjir impor, kita nggak bisa cuma pasrah. Pemerintah lagi berjuang di level makro, bangun tembok TKDN. Kita harus berjuang di level mikro. Gimana perjuangan kita? Ini playbook pemenangnya pilar nomor 1, wajib. Beresin sekoci pribadi lu nggak bisa nolong negara kalau diri lu sendiri ambiar. Beresin aset nomor 1, lumbung pangan aset nomor 2, skill tahan banting, aset nomor 3, uang perang, dan aset nomor 4, tameng kesehatan. Ini wajib hukumnya. Ini benteng pribadi lu. Kalau Pak Budi punya skill lain, aset nomor 2, dia nggak akan hancur pas di PHK. Kalau Ibu Sum punya uang perang, aset nomor 3, dia nggak akan pusing pas harga kedelai naik pilar nomor 2, nasional. Dukung perjuangan ini. Gimana caranya? Gampang. Mulai sadar. Kalau lu mau beli barang, coba nengok dulu, ada nggak buatan lokalnya. Kita nggak anti impor, kita cuma pro lokal. Kalau lu punya skill, aset nomor 2, bisa nggak lu pakai buat dukung industri lokal? Kalau lu pengusaha, bisa nggak lu upgrade bisnis lu biar masuk standar TKDN? Dengerin gua bro, involution Cina itu fakta, tsunami PHK itu risiko. Krisis sunyi itu nyata, tapi menyerah bukan pilihan. Pasrah bukan DNA kita berjuang bareng. Pemerintah berjuang di level regulasi. Kita berjuang di level dapur kita sendiri. Komen di bawah, jujur. Dari 3 dampak mengerikan tadi, PHK, tekanan nilai tukar, atau emas goyang. Mana yang paling bikin lu gak bisa tidur? Gua pengen lihat jawaban lu. Kita gak ngejudge. Kita berjuang bareng di sini, lempar like kalau video ini ngebuka mata lu. Dan pastinya subscribe. Biar kita pinter bareng dan selamat bareng. Masa depan finansial lu itu 100% di tangan lu sendiri, lu yang pegang kendali. Cabut. Disclaimer. Konten ini bertujuan untuk edukasi, membuka wawasan, dan memberikan perspektif antitesis. Ini bukan nasihat keuangan, selalu lakukan riset lu sendiri dan sesuaikan dengan kondisi finansial lu masing-masing.